Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakta Channel. 4 golongan orang yang dirindukan surga. Surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Setidaknya, ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dengan tangannya sendiri. Dikutip dari buku bertajuk Surga yang Allah Janjikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih salah satu surga sebagai tempatnya yang diistimewakan. Letaknya berdekatan dengan singgasana Allah, Arsy. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Anas ibn Malik, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun surga Firdaus dengan tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya dari semua orang musyrik dan semua peminum arak yang mabuk. H.R. Baihaqi, Abdullah ibn Umar berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 4 hal dengan tangannya, singgasana, arsy, pena, kolam, surga, ADN, Adam. Lantas Allah mengatakan kepada semua makhluk, jadilah, maka semua itu menjadi. Lihat Abu Syekh dalam kitab Al-Usmah, 215. Lantas, siapa orang-orang yang bisa masuk dalam surganya? Dalam sebuah hadits yang berasal dari Ibnu Abbasra, dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Berikut penjelasan dari masing-masing golongan orang yang dirindukan surga. 1. Orang yang gemar membaca Al-Quran, ta'alil Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu dan kesempatan yang ada. Bahkan, saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Qs. Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Qs. Ar-Ra'd 28. Berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. 2. Orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat hafizi lisan. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadits Nabi SAW yang berasal dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW bersabda. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir hendaklah dia berkata yang baik, atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. H.R. Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ada 14 macam bahaya lidah, salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kasar. 3. Orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan, mutmimul jiyan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. H.R. Tirmidzi. 4. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wasoimina fi syahri Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka, bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang berasal dari Saura, Rasulullah bersabda, artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka.
Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. HR, Bukhari dan Muslim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.